Salam sejahtera, Pastor Stephen. Ada sebuah pertanyaan yang kami ingin tanyakan bahwa apakah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya sibuk mengurus rumah tangga dan anak masih bisa untuk belajar Alkitab? Apa dampak nyatanya dan bisakah menjadi seorang influencer? Terima kasih. Iya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang belajar Alkitab, ibu rumah tangga pun perlu belajar Alkitab dan harus belajar Alkitab. Ya, mungkin sebagai ibu rumah tangga yang sibuk dengan berbagai macam urusan dalam keluarga, mulai dari mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, dan melakukan berbagai macam kesibukan yang lain, sepertinya kita tidak ada waktu lagi. Ya, sepertinya kita udah capek, begitu ada waktu senggang ya kepengennya ya rileks, santai, mungkin sambil nonton TV, mungkin sambil nyemil. Tapi ini kok didorong untuk belajar Alkitab, apakah memungkinkan? Jawabannya adalah pasti memungkinkan. Dan saya mendapati justru sebagai seorang ibu rumah tangga, saudara harus belajar firman. Karena dari firman itulah akan terjadi impartasi roh, pekerjaan kuasa firman yang akan mentransformasi kehidupanmu. Ya, ibu rumah tangga, orang-orang percaya tidak pada tempatnya sama seperti kebanyakan ibu rumah tangga lain yang ada di sekitar kita. Kalau kebanyakan ibu rumah tangga pada umumnya, kalau ada tantangan, kalau ada masalah, kalau sudah mulai bingung dan khawatir serta takut, itu ibu-ibu hampir bisa dibilang tidak pernah diam. Ya, ketika suami ada di rumah, lebih banyak lagi yang akan dibicarakan, dalam arti ngomel dan bersungut-sungut. Karena mungkin ada banyak kebutuhan, tapi sang suami tidak bisa memenuhi seperti yang diinginkan oleh sang istri. Nah, ini biasanya akan justru menjadi pemicu berbagai macam pergumulan dan masalah dalam keluarga. Beda kalau orang-orang percaya atau ibu-ibu rumah tangga orang percaya mau meluangkan waktu belajar firman. Kitab Petrus menegaskan, sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, engkau akan mewarisi roh yang lembut dan tentram. Yang dimaksud roh yang lembut itu apa? Roh yang lembut adalah berbicara tentang kekuatan dan keperkasaan rohani yang terkendali dengan baik. Ya, kita manifestasikan dalam bentuk kasih dan kelembutan. Tapi itu sebuah keperkasaan. Nah, wujud konkretnya seperti apa? Wujud konkretnya ya sebagai seorang ibu, walaupun mungkin melihat ada ketidakakuratan dalam diri anak, sang ibu tidak akan terus jadi gampang nyap-nyap. Apa itu nyap-nyap? Ngomel. Tapi sang ibu rumah tangga dengan penuh kasih, dengan penuh ketekunan akan bisa membimbing anak-anaknya untuk berjalan dalam kebenaran. Ya, ingat, Timotius itu adalah hasil produk dari keluarga, dalam hal ini nenek dan ibunya yang cinta Tuhan. Sehingga dalam masa usia mudanya, Timotius ini sudah bisa memiliki kualitas hidup yang spesial, kualitas hidup yang istimewa. Ya, Paulus mengambil dia untuk dipoles menjadi seorang rasul muda. Haleluya. Nah, tadi saya menyebutkan kalau ibu rumah tangga belajar firman, dia bukan cuma hanya mewarisi roh yang lembut, tapi juga roh yang tentram. Nah, ini pasti akan membahagiakan para suami, membahagiakan setiap anggota keluarga yang ada. Karena saya mendapati dalam setiap keluarga, seorang istri, seorang wanita, seorang ibu, itu seperti jantung yang mengalirkan kehidupan dalam keluarga tersebut. Nah, kalau sang istri atau sang ibu yang mengalirkan kehidupan ini kondisinya resah dan gelisah, tentu kondisi kehidupan atau flow of life dalam keluarga yang bersangkutan rasanya tidak nyaman. Tapi kalau sang ibu, sang istri, sang wanita mengalirkan kehidupan ilahi
yang bersumber dari roh yang tentram, karena percaya penuh kepada Tuhan, karena memegang betul kuasa firman. Apa yang terjadi? Saya yakin rumah itu akan menjadi kepingan sorga. Wis, mantap. Suasana sorga akan menjadi nyata di dalam keluarga yang bersangkutan. Ya, seperti ada sebuah statement mengatakan, a thankful heart will create a thankful home. Hati yang penuh ucapan syukur akan menciptakan rumah tangga yang penuh ucapan syukur. Dan sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita, sebagai istri, saya mendorong semua saudara untuk betul-betul menenggelamkan hidupmu di dalam firman dan roh. Dan saya yakin dengan demikian kita akan bisa menikmati realita Tuhan, realitas sorga di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya.